Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 angkatan 16 tahun ajaran 2020-2021. Apa kabarnya? Semoga keadaan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring dari rumah masing-masing selama pandemi COVID-19 ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Jangan lupa juga yang terakhir, harapan kita semua semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa masuk kembali ke sekolah seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada Classroom Mapel Informatika kelas 7 sudah saya share materi tentang hardware komputer. Namun ternyata yang ada di PowerPoint itu masih ada beberapa kekurangan yang saya sempurnakan pada kesempatan kali ini, yaitu berupa penjelasan lisan dari Pak Rizky tentang pengenalan hardware komputer. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras, lawannya adalah perangkat lunak yang kita sebut dengan software. Ada 3 komponen penting dalam mengoperasikan komputer. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan komputer tersebut. Brainware sendiri kita bagi menjadi beberapa kategori. Ada operator atau user, ada programmer, dan ada sistem analis. User atau operator adalah orang yang mengoperasikan komputer, sedangkan untuk programmer orang yang membuat program atau software komputer, dan yang terakhir sistem analis adalah orang yang menganalisa hasil pekerjaan dari programmer tadi. Langsung kepada materi yang pertama tentang hardware komputer adalah mengenali otak dari komputer, atau yang sering kita sebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Apa itu CPU? Ya, CPU sering kita sebut dengan prosesor atau alat pemproses. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini adalah otaknya komputer yang bermerek Intel generasi ke-9, Intel Core i9. Ya, jadi sekarang Core i itu sudah mencapai 9 ya. Kalau dulu kita mengenal Core i3, Core i5, Core i7, lah sekarang sudah ada generasi yang terbaru, bahkan sudah sampai 9 generasi adalah Core i9. Nah, bentuk dari prosesor adalah seperti ini. Jadi ini adalah chipset dari prosesor yang kita pasang di dalam papan ya, yang disebut dengan mainboard atau motherboard. Di bawahnya prosesor ada lapisan yang berwarna emas. Ini adalah tembaga ataupun campuran emas, kemudian dipasang di dalam motherboard supaya apa? Supaya lapisan berwarna emas ini mengalirkan energi atau listrik ke dalam motherboard ya, mengalirkan perintah-perintah, atau prosesornya ini berfungsi atau menyalurkan perintah yang kita berikan sehingga bisa diproses oleh hardware komputer yang lain. Selain Intel, ada juga prosesor komputer merek lainnya, yaitu AMD. Ya, AMD ini menggunakan istilah Ryzen atau Ryzen. Ada 2 produsen prosesor yang saling bersaing, Intel dan AMD. Bedanya apa? Bedanya kalau Intel ini harganya mahal tetapi stabil, ya. Kemudian kalau AMD ini harganya murah tapi dia cepat panas. Kenapa cepat panas? Karena AMD itu prosesornya lebih banter ya, lebih kenceng daripada Intel dalam hal pemrosesan. Tetapi mungkin dalam jangka waktu yang lama si AMD ini usianya lebih pendek ya daripada yang Intel tadi. Makanya dia harganya lebih murah.
Kemudian yang berikut alat prosesor yang lain adalah apa ini? Ya, ini yang kita sebut dengan memori ya. Memori sendiri kalau dalam istilah komputer kita sebut dengan RAM atau Random Access Memory. Memori ada beberapa jenis, kita istilahkan dengan DDR ya, mulai dari DDR1, DDR2, DDR3 sampai DDR4 ya. DDR4 ini adalah jenis RAM yang terbaru, mungkin keluaran tahun 2019 sama 2020 sekarang ya, sampai berikutnya nanti bahkan mungkin ada DDR5 dan seterusnya. Sedangkan DDR3 ini adalah pada memori komputer atau laptop tahun 2018 ke bawah sampai 2012-an kalau nggak salah ya. DDR2 tambah lebih jadul lagi, apalagi DDR1 ya. Lanjut kepada alat pemroses yang lain adalah ini yang saya sebut tadi, motherboard ya, atau ibu papan, di mana ada board yang isinya komponen-komponen ya, atau chipset gitu yang dipasang di situ. Kemudian di situ ada kipas atau fan ya. Di dalam kipas ini bawahnya ada prosesor ya, yang di awal tadi sudah ada gambarnya. Jadi prosesornya dikasih kipas supaya tidak panas. Kemudian fungsi dari motherboard adalah tempat untuk menancapkan semua hardware komputer yang ada di situ, seperti memori atau RAM ya. Jadi adalah satu memori, satunya lagi masih ada slot yang kosong. Artinya apa? RAM-nya masih bisa kita upgrade. Jadi misalkan kalian punya laptop RAM-nya 2 GB, supaya tidak lemot maka perlu di-upgrade menjadi 4 GB, dipasang ke sebelahnya lagi 2 GB lagi, total jadi 4 GB. RAM-nya 4 GB mau di-upgrade menjadi 8 GB ya, tinggal tambahkan 4 GB di sebelahnya lagi. Selain RAM, motherboard ini tempat untuk menyolokkan ya, atau memasang hard disk. Kemudian ini ya, untuk hard disk, tempat untuk memasang DVD-ROM ya ke sini. Kemudian tempat untuk memasang sound card ya, VGA card di sini dan lain sebagainya. Jadi motherboard ini sangat vital fungsinya, karena kalau motherboardnya rusak biasanya kita harus membeli baru ya, tapi kalau RAM-nya rusak kan tinggal kita belikan RAM-nya tok gitu ya. Lanjut, setelah motherboard maka alat pemroses yang lain adalah kartu grafis ya, atau kita sebut dengan VGA card ya. VGA card ini fungsinya untuk bermain game, membantu grafis ketika kalian bermain game ataupun editing film ataupun membuat film animasi. Jadi ketika bermain game berat khususnya, itu ada grafis-grafis yang detail yang harus didukung oleh kartu grafis yang canggih. Tidak bisa kita main game tapi kartu grafisnya standar atau masih biasa. Ketika kalian paksakan kartu grafis yang standar tadi bermain game, maka hasilnya game yang dijalankan akan patah-patah, kemudian tampilannya tidak bagus ya, tidak bisa mulus, terus layarnya mungkin tidak jernih dan lain sebagainya. Ketika mengedit film juga gitu, maka proses mengedit filmnya akan memakan waktu lama, termasuk film apalagi film animasi ya, itu justru butuh spek komputer atau kartu grafis yang canggih. Nah, di dalam kartu grafis sendiri ada produsen yang juga bersaing seperti Intel sama AMD tadi, yaitu Nvidia, biasanya produknya namanya GTX ya, sama Radeon ya, biasanya dia pakai FX ya, serinya seperti itu. Nah, itu dua produsen itu sangat bersaing ya. Kalau bedanya Nvidia dan Radeon, kalau Nvidia ini bukan milik prosesor tertentu ya, sedangkan kalau Radeon ini dia sudah dibeli oleh AMD. Jadi kalau kalian membeli laptop AMD pasti kartu grafisnya Radeon. Tetapi kalau kalian membeli laptop Intel, bisa saja VGA cardnya Intel HD atau Nvidia ataupun Radeon ya. Lanjut ke alat pemroses yang lainnya, ada internal, ada eksternal. Internal maksudnya dipasang di dalam motherboard, eksternal maksudnya dipasang di luar
motherboard. Untuk yang internal ini masangnya di slot PCI atau PCI Express, dan kalau eksternal ini dia masangnya di USB. Ya, ini alat apa namanya? Kalian bisa melihat ya, ada lubang warna hijau atau kuning. Simbolnya ada mic, ada simbol headphone. Nah, kira-kira alat ini bernama, ya, karena ini untuk bermusik kan ya, atau headphone tadi, atau untuk ngerekam suara pakai mic, maka ini kita sebut dengan kartu suara atau soundcard. Ya, fungsinya untuk mengeluarkan suara. Ketika soundcard internalnya rusak, maka kalian bisa ganti, belikan yang lainnya, internal ataupun eksternal. Biasanya internal lebih mahal daripada yang eksternal. Lanjut ke media penyimpanan. Yang pertama adalah alat yang bentuknya kotak seperti ini ya. Di situ ada mereknya WD atau Western Digital, ukurannya 1.0 TB. Apa itu TB? TB adalah satuan ukuran dari penyimpanan komputer. Ya, ada mega, ada giga, ada TB ya. TB adalah terabyte. Nah, alat ini digunakan untuk menyimpan data atau file semua hal yang ada di komputer kita. Ya, kita sebut dengan hard disk ya. Hard disk komputer. Hard disk ini bentuknya kotak, terus juga agak tebal dan berat. Ya, sehingga kalau sampai ini nibani kaki kalian, wah lumayan itu sakitnya minta ampun ya. Kemudian selain media penyimpanan hard disk komputer, ada juga harddisk yang bentuknya gepeng seperti ini, kemudian dia masangnya di luar karena menggunakan port USB. Kita sebut dengan apa ini? Harddisk eksternal. Kenapa eksternal? Karena dia masangnya di luar dan juga bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau yang harddisk internal tadi sudah ada di dalam komputer terus-terusan. Lanjut ke alat penyimpanan lagi yang kita sebut dengan SSD ya, atau singkatan dari solid state drive. Bentuknya lebih tipis daripada hard disk ya, selain itu juga lebih ringan. Ukuran kapasitasnya lebih sedikit ya, cuma harganya lebih mahal. Kenapa ini tipis tapi mahal? Karena SSD ini proses berpikirnya atau transfernya lebih cepat daripada yang hard disk biasa, dan juga lebih slim, lebih ringan. Oleh sebab itu harganya lebih mahal. Lanjut, belum selesai SSD, sudah ada teknologi SSD yang terbaru lagi yang lebih advance, yaitu SSD Pro M2. Ya, ini ukurannya lebih kecil lagi, lebih tipis daripada SSD yang biasa. Bentuknya seperti RAM. Ya, masangnya ada di PCI Express atau di port motherboard yang baru ya. Nah, ini harganya jauh lebih mahal daripada hard disk biasa dan juga SSD yang tadi ya, tapi kemampuan kecepatan berpikir atau transfer filenya lebih cepat ya daripada yang SSD biasa tadi. Lanjut ke media penyimpanan. Kalau ini sudah pasti tahu ya, ini namanya flash disk sama plus OTG. Apa itu OTG? USB on the go ya. Artinya apa? On the go itu kita bisa pasang atau bisa colokkan OTG tadi ke HP kita sesuai portnya ya. Misalkan kalau HP kalian masih micro USB ya berarti OTG-nya yang micro USB. Kalau HP kalian sudah USB tipe C ya cari saja OTG yang tipe C. Ya. Dahulu sebelum ada flash disk kita nyimpennya pakai disket ya. Disket itu bentuknya tipis, kemudian ukurannya cuma sedikit ya, paling 1,44 MB. Ya, tidak bisa digunakan untuk menyimpan lagu, apalagi game. Ya, hanya bisa digunakan untuk menyimpan foto yang resolusinya kecil ataupun musik yang ringtone ya. Ringtone itu alunan musik untuk suara untuk HP-HP jadul itu ya. Itu ukurannya kecil-kecil ya. Biasanya formatnya WAV itu. Nah, kemudian alat penyimpanan yang lain yang eksternal ini adalah ada player ya, yang di dalamnya bisa kita masukin kaset atau DVD atau CD ya. Kita sebut dengan DVD
apa? Ya, nama pakainya sih optical drive ya, tapi nama mudahnya adalah DVD-ROM. Ya, DVD-ROM ini fungsinya untuk memutar lagu, film atau melihat data dari kepingan CD atau DVD. Ya, ada juga DVD yang bentuknya namanya RW ya, DVD RW-ROM. Kalau DVD RW-ROM ini bisa untuk membakar CD ya, atau untuk membajak film dimasukkan ke CD atau DVD. Nah, jadi kalau orang-orang yang jualan film-film bajakan di pasar itu dia membajaknya menggunakan alat DVD RW-ROM. Ya. Kemudian kasetnya sendiri ya ada 3 jenis, ada CD atau compact disc, ada DVD atau digital versatile disc sama Blu-ray. Ya, untuk compact disc sendiri ukuran filenya hanya 700 megabyte ya. Sementara untuk DVD ya ukuran filenya mencapai 17 gigabyte. Padahal kalau saya beli di koperasi atau yang ada di pasaran itu 4 sampai 6 atau 8 giga ya kalau DVD yang umum itu. Tapi di Mbah Google ini saya lihat sampai 17 GB. Sedangkan untuk Blu-ray dia bisa menyimpan data sampai 50 GB. Ya, ada sebuah konsol game PS3 atau PS4 itu ya yang kasetnya menggunakan Blu-ray ya, sehingga untuk membeli satu permainan game karena harga Blu-ray itu sangat mahal gitu ya. Ya. Lanjut ke alat input ya. Kenapa kita namakan alat input? Karena alat ini fungsinya untuk memasukkan perintah kepada komputer supaya komputer bisa mengerti, bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Misalkan kalian ngetik ya menggunakan keyboard, kalian bermain game bisa juga menggunakan keyboard ya, dengan tombol kanan, atas, bawah itu ya, ataupun tombol-tombol Z, X, W, C, W itu ya, A itu yang sering dipakai untuk bermain game. Kemudian untuk mouse-nya sendiri bisa kalian gunakan untuk mengklik ya atau menggerakkan kursor seperti ini. Alat input yang berikutnya adalah kalau kita tadi main gamenya pakai keyboard, langkah baiknya kalau kalian membeli joystick seperti ini. Ya, ini juga digunakan untuk menginputkan perintah, tapi perintahnya hanya saat bermain game. Ya, bentuknya mirip seperti sticknya PS, cuma kalau stick PS mereknya Sony di atasnya sini, tapi kalau ini tidak ada merek Sony-nya. Ya, lanjut setelah joystick, ya ini adalah pengganti dari mouse yang ada di laptop ya. Kira-kira namanya apa? Ada yang tahu tidak? Ya, itu kita sebut dengan touchpad ya, atau bantal sentuh ya. Ya, touchpad adalah pengganti dari mouse. Jika kalian tidak punya mouse pada laptop, maka masih ada touchpad. Ya, setelah touchpad, alat input yang berikutnya adalah yang berbentuk seperti pena yang fungsinya untuk menyentuh layar HP. Ya, penanya ini kita sebut dengan light pen atau stylus. Ya, bisa untuk gambar, menulis ya, mengklik ya. Setelah stylus atau light pen, ada alat input yang lain yang fungsinya untuk mendengarkan musik ya, mendengarkan suara, ataupun bisa untuk memasukkan suara karena ada mikrofonnya, bisa untuk menelpon ya. Ya, ini kita sebut dengan earphone atau headphone juga sama. Lanjut ke alat berikutnya yang membutuhkan sentuhan selain light pen tadi ya, yaitu layarnya harus layar sentuh ya. Jadi kalau kalian tidak punya layar sentuh ya nggak bisa menggunakan jari, tangan ataupun menggunakan stylus light pen tadi ya. Maka touchscreen ini juga termasuk layar alat input. Ya, berikutnya adalah apa ini? Mikrofon ya, desktop mikrofon. Mikrofon ini
Fungsinya untuk memasukkan suara ya ketika kalian mendubbing film animasi ataupun membuat rekaman suara seperti yang saat ini Pak Rizky lakukan ya, membuat PowerPoint sambil ada suaranya seperti ini menggunakan desktop mikrofon atau dari mikrofonnya earphone HP ya, bisa juga. Kemudian alat input yang lain adalah kamera digital ya. Ini alat input untuk memasukkan foto, gambar atau video ya. Kemudian selain kamera ada temannya lagi yaitu handycam ya. Handycam ini sebetulnya nama beken ya, produknya Sony. Seluruh merek-merek yang lain pun membuat kamera video portable juga ya, tapi orang sudah kadung nyebut handycam ya, akhirnya entah itu mereknya Panasonic atau Sharp atau Canon lah, orang nyebutnya pasti handycam. Betul, handycam sendiri adalah produknya Sony ya, untuk merekam video. Kemudian ini ada alat juga yang fungsinya hampir sama seperti kamera, cuma ini kameranya biasanya untuk menampilkan muka saja ya, yang kita sebut dengan webcam. Jadi webcam ini bisa kita gunakan untuk tatap muka jarak jauh menggunakan Zoom ataupun Google Meet ya. Dengan bantuan webcam ini supaya muka orang yang berbicara itu kelihatan satu sama lainnya. Lanjut, setelah webcam kita ada alat input yang terakhir yaitu apa ini? CCTV ya, atau ada IP kamera. CCTV atau IP kamera ini untuk merekam gambar atau video dari kejadian yang ada di depannya atau di sekitar CCTV-nya. Ada CCTV yang pasif, ada yang aktif. Kalau CCTV yang pasif itu dia hanya fokus satu tempat, tidak bisa bergerak kanan dan ke kiri. Tapi kalau CCTV yang aktif dia bisa muter ke kanan ke kiri bahkan 360 derajat mungkin ya. Nah, IP kamera ini dia mempunyai keunggulan ya. Jadi bisa dikontrol atau bisa dilihat CCTV-nya dari jarak jauh selama ada koneksi internet. Makanya di sini ada antenanya karena dia menggunakan WiFi ya untuk menangkap sinyal hotspot yang ada di rumah itu. Nah, kalau sudah nyambung antara WiFi dan hotspotnya, maka si pemilik rumah bisa melihat keadaan rumahnya lewat aplikasi yang terinstal di HP-nya. Kapanpun dan dimanapun dia inginkan dia berada. Berikutnya ada alat input yang terakhir ya, yaitu barcode reader. Fungsinya apa? Fungsinya untuk men-scan harga. Biasanya barcode reader ini ada di mana? Biasanya ada di swalayan atau supermarket atau tempat belanja. Ya, ketika kalian belanja di departemen store mau bayar di kasir, pasti kasir akan men-scan dengan alat barcode reader ini supaya harganya keluar dan kalian bisa membayar barang yang dibeli. Ya, lanjut kepada alat, masih ada lagi, ternyata banyak alat input ya. Ada alat input lagi yaitu kita sebut dengan pemindai atau bahasa Inggrisnya scanner. Ya, scanner yang sebelah kirinya ini adalah scanner untuk foto atau dokumen, sedangkan yang sebelah kanan ini bentuknya seperti printer ya, tapi ini adalah scanner. Scanner untuk apa? Scanner untuk men-scan LJK atau lembar jawaban komputer ketika kalian ujian UN zaman dulu ataupun tryout UN. Biasanya di-scan ya, kalian pakai pensil 2B, diurek-urek di LJK-nya, kemudian hasilnya diperiksa dengan scanner LJK yang seperti ini. Ya. Masih ada lagi alat input, kayaknya yang terakhir ini, yaitu pemindai biometrik ya. Alat yang ada di gambar ini apa namanya? Ada yang tahu? Ya, ini di-scan sidik jarinya ya. Bahasa Inggrisnya sidik jari, fingerprint ya. Jadi ini adalah pen-scan sidik jari. Ya, pemindai biometrik ya. Biometrik itu apa? Biometrik itu adalah anggota tubuh manusia yang bisa dijadikan password ya, misalkan retina mata,
sidik jari, ya seperti itu. Nah, kalau fingerprint ini digunakan di asrama untuk absensi karyawan dan guru saat kedatangan ataupun kepulangan. Sedangkan kalau di HP itu juga ada fingerprint ya, yang ada di belakang atau di samping, bahkan di layarnya langsung. Ada juga retina scanner ya, untuk face unlock, membuka HP menggunakan pengenal wajah ataupun retina mata. Ya, lanjut. Alat output yang pertama adalah berbentuk seperti ini. Ini yang namanya apa, anak-anak? Ini kita sebut dengan televisi? Bukan ya, ini kita sebut dengan monitor ya. Ada berbagai jenis monitor. Monitor yang pertama CRT ya, monitor tabung. Sekarang kayaknya sudah nggak ada deh tempat-tempat yang pakai CRT. Terus berkembang menjadi monitor jenis LCD atau LED. Apa itu LCD? Liquid Crystal Display. Terus dikembangkan lagi LED, Light Emitting Diode. Terus dirubah lagi ya, LCD dan LED-nya yang tipenya IPS ya, sama seperti layar HP itu, menggunakan IPS itu. Cuma yang OLED kayaknya kalau monitor belum ada ya. Lanjut, alat output yang kedua yang mengeluarkan suara, apa itu? Ya, speaker ya, speaker aktif atau speaker multimedia. Ya, bentuknya seperti itu. Ada kanan dan kirinya, terus tengahnya ada kotak besarnya ya. Kita sebut dengan subwoofer. Supaya apa? Supaya suaranya bisa menggelegar ya. Lanjut, alat output yang berikutnya adalah apa ini, anak-anak? Ini merek Epson tipe L3110 ya, yang Pak Rizky jual itu. Nah, ini kita sebut dengan printer. Ya, printer adalah alat untuk mencetak hasil pekerjaan kita. Ya, bisa foto, bisa dokumen. Selain printer, alat output yang lainnya adalah printer yang ukurannya besar, yang digunakan untuk mencetak MMT atau brosur ya, atau spanduk. Ya, ini kita sebut dengan plotter. Ya. Lanjut, selain plotter ada alat yang fungsinya untuk menampilkan film ya, atau presentasi dari laptop atau komputer ke layar lebar. Ya, ini kita sebut dengan LCD proyektor. Ya, lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke perangkat jaringan komputer. Ya, biasanya kaitannya sama internet. Ya, berarti kalau kaitannya sama internet, kita pasti harus membeli modem. Modem itu singkatan dari apa? Ada yang tahu enggak? Modem singkatan dari modulator demodulator ya. Fungsinya untuk mengubah sinyal digital menjadi analog ataupun analog ke digital. Paling mudah kalian artikan untuk menyambungkan internet, gitu aja lah ya, menggunakan modem. Ada banyak jenis modem ya, ada modem yang bentuknya kotak, ada yang seperti flash disk ya, ada yang internal ya, ada yang kayak bedak kosmetiknya perempuan ya. Kalau kalian punya smartphone sekarang menggunakan MyFi ya. Kalau yang langganan IndiHome biasanya dikasih modem ADSL. Ya, kalau yang ada antenanya biasanya itu modem yang all in one plus ada hotspotnya, ada juga switch hubnya, ada juga berfungsi jadi modem ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau model dari modem. Ternyata banyak juga ya. Ya, berikutnya ini adalah alat yang fungsinya untuk menancapkan kabel jaringan komputer ke sini ya. Kabel UTP namanya, dicolok ke situ ya. Dengan alat ini disebut dengan NIC ya, atau Network Interface Card, atau bahasa mudanya adalah LAN card, kartu LAN, Local Area Network. Berikutnya adalah ada antenanya ini ya. Pasti kalian sudah bisa mengira-ngira. Kita kira antena ini alatnya apa namanya? Yuk, ini kita sebut dengan
WiFi ya, internal WiFi card atau kartu WiFi ya, singkatan dari wireless fidelity internal, berarti masangnya ada di dalam motherboard ya, WiFi card. Ya, jadi WiFi ini fungsinya untuk menangkap sinyal hotspot. Ya, jadi jangan kewalik menangkap WiFi ya, bukan ya, WiFi itu alat penerimanya. Kalau hotspot itu sinyalnya ya. Nah, sedangkan ini adalah yang eksternal WiFi card ya, mereknya TP-Link. Ini kita pasang di laptop atau komputer yang belum ada WiFi-nya atau WiFi-nya rusak gitu ya. Jadi dipasangnya di slot USB. Ya. Ada antenanya supaya apa? Supaya WiFi yang dia jangkau lebih luas dan lebih besar ya sinyalnya. Nah, tadi ada WiFi, sekarang ada alat yang memancarkan hotspot. Ya, jadi jangan kualik, hotspot itu sama WiFi itu beda. Ya, hotspot itu adalah sinyalnya atau gelombangnya, alat penerimanya WiFi, sedangkan ini adalah alat yang memancarkan yang disebut dengan apa? Akses point ya. Akses point ada dua jenisnya, indoor atau dalam ruangan sama outdoor di luar ruangan. Kalau yang indoor ini idealnya kita pasang di dalam ruangan. Kalau yang outdoor ini harus di luar, karena apa? Karena kalau kena hujan, kena panas ya, petir itu dia tidak rusak atau konslet. Kalau yang indoor ini kita taruh di luar, kalau kena hujan atau cuaca buruk ya dia langsung bisa rusak. Tapi kalau yang outdoor ini sudah ada penutup atau pelindungnya, jadi relatif aman. Alat Jarcom yang terakhir kayaknya ya, ini adalah belum ding, ada dua lagi sama ini, switch hub ya. Switch hub ini gunanya untuk mencolokkan, memasang semua kabel jaringan atau kabel UTP tadi ke satu alat ini ya. Jadi dengan adanya switch hub ini kita bisa membuat lab komputer, kita bisa membuat warnet ya, berkat switch hub ya. Jadi semua warnet klien-kliennya itu dihubungkan lewat hub ini ya. Terus ini ada juga yang terakhir apa ini, access point ya, all in one. Access point all in one artinya apa? Alat ini satu alat banyak fungsi ya, makanya disebut all in one. Ada sebagai access point antenanya ini, ada modem ya, ini modem ya, gigabit one port ini untuk modem, colokannya modem. Yang switch hub ini untuk kabel UTP ya, jadi bisa menghubungkan 4 komputer. Nah, begitu ya. Inilah mungkin pengenalan hardware dari Pak Rizky kepada kalian supaya kalian mengerti, bisa mengenali bentuknya, bisa mengidentifikasi bentuknya, sama mengerti fungsi dan manfaat dari hardware-hardware komputer yang ada di sekitarmu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.